Shalom, selamat datang di kelas biologi bersama saya, Miss Kun. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita lakukan SOP dari Mars Gang. Mari sama-sama kita nyanyikan Mars Gang. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Mari sama-sama kita ucapkan visi GENI, menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi GENI mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan, sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan spiritual. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Kami akan memulai pembelajaran biologi kami Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami sebagai mentor dan juga menti-menti yang belajar dari rumah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Ya, langsung saja ya. Kita akan memulai pembelajaran biologi kita hari ini. Ya, pembelajaran biologi pada kali ini kita akan membahas satu proses penting yang terjadi di dalam tubuh, yaitu metabolisme. Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, atau bahkan kita, manusia. Mari kita perhatikan peta konsep berikut. Metabolisme atau reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup dibagi menjadi 2 reaksi besar, yaitu katabolisme atau reaksi perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, yang contohnya adalah respirasi, yaitu terbagi dari respirasi aerob, anaerob. Lalu ada reaksi anabolisme atau reaksi penyusunan dari senyawa-senyawa sederhana ke senyawa kompleks. Di sini, reaksi katabolisme dan anabolisme bekerja secara antagonis. Satunya merombak, satunya menyusun. Untuk reaksi anabolisme, contohnya dapat kita lihat pada proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan lewat proses reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, dalam proses metabolisme, ada satu komponen penting yang sangat dibutuhkan untuk melancarkan reaksi metabolisme, ya, yang kita sebut dengan enzim. Enzim merupakan protein. Enzim merupakan komponen penting yang diperlukan untuk melakukan metabolisme. Enzim merupakan senyawa yang digunakan untuk memperlancar proses metabolisme. Enzim
terdiri dari dua komponen, yaitu apoenzim dan kofaktor, yang di dalamnya terdapat ion anorganik dan koenzim. Untuk itu, pada pertemuan kali ini, kita akan khusus membahas komponen yang membantu proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup, yaitu enzim. Enzim merupakan protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Makna dari kata biokatalisator adalah enzim membantu mempercepat reaksi metabolisme yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut bereaksi. Berikutnya, kita akan melihat sifat-sifat yang dimiliki oleh enzim, yaitu enzim merupakan protein, bekerja spesifik dan selektif. Artinya, enzim hanya mampu mengikat satu substrat atau bekerja sama dengan satu substrat yang benar-benar cocok dengan enzim tersebut. Yang berikutnya, enzim memiliki fungsi katalis, ya, mempercepat laju reaksi. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Pertanyaannya, mengapa enzim dibutuhkan dalam jumlah sedikit padahal metabolisme merupakan rangkaian kimia terbesar yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup? Enzim bekerja secara dua arah. Saat bereaksi dengan substrat dan produk. Nah, ketika enzim kembali dengan produk, maka akan menguraikan substrat sudah bereaksi dengan enzim. Enzim sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Berikutnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi atas dua komponen, yaitu komponen koenzim yang disebut juga dengan komponen, ada kofaktor merupakan komponen non-protein. Di dalam kofaktor, ion organik dan organik dalam enzim. Kita akan melihat bagaimana cara kerja enzim. Enzim meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Dengan menurunkan energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk bereaksi. Ada dua teori yang mendukung cara kerja enzim. Yang pertama, teori kunci gembok, dan yang berikutnya adalah teori induksi kecocokan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa dalam melakukan aktivitasnya sebagai enzim, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti suhu, pH, aktivator, inhibitor, konsentrasi enzim, dan juga konsentrasi substrat. Mari kita bahas satu persatu. Kita akan mulai dari komponen enzim. Enzim, seperti yang tadi sudah kita lihat, bahwa terdiri atas dua komponen. Yang protein disebut apoenzim dan yang non-protein disebut dengan kofaktor. Apoenzim merupakan komponen protein yang memiliki sifat termolabil. Sementara kofaktor merupakan komponen non-protein yang sifatnya termostabil. Di sini, apoenzim dan kofaktor memiliki sifat yang berbeda. Satunya labil, satunya stabil. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa menjadi satu untuk membentuk enzim? Dari kofaktor tersusun atas dua komponen lagi, yaitu ion anorganik seperti Mg2+, Mn2+, dan Cu+, dan koenzim atau komponen organik yang fungsinya memindahkan zat kimia seperti NAD, FAD, dan vitamin-vitamin. Nah, zat-zat kimia ini dapat kita lihat reaksinya saat kita mempelajari metabolisme, khususnya untuk katabolisme dan fotosintesis untuk anabolisme. Yang berikutnya, kita akan mempelajari cara kerja enzim. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa ada dua teori yang mendukung cara kerja enzim, yaitu teori kunci gembok dan teori kecocokan induksi. Yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang teori kunci gembok. Sudah membayangkan kan seperti apa cara kerja enzim dengan teori kunci gembok? Mari kita lihat.
Ya, yang perlu kalian ingat bahwa enzim selalu memiliki yang namanya sisi aktif. Dalam teori kunci gembok, sisi aktif dari enzim hanya akan bergabung dengan substrat apabila substrat tersebut mampu mengisi sisi aktif enzim dengan pas dan tepat. Nah, di sini dapat kita lihat reaksinya ketika enzim dan substrat bergabung akan membentuk yang namanya kompleks enzim substrat. Lalu akan menghasilkan yang namanya produk. Lihat anak panah yang berlawanan arah ini. Ini menandakan bahwa enzim memiliki cara kerja bolak-balik atau dua arah. Seperti itulah sifat enzim. Nah, di sini ya, enzim dimisalkan sebagai gembok dan substrat dimisalkan sebagai kuncinya. Kita harus ingat bahwa dalam teori kunci gembok, enzim sebagai gembok hanya akan cocok dengan substrat yang berperan sebagai kuncinya. Nah, enzim memiliki sisi aktif yang dapat berikatan dengan substrat secara pas dan tepat. Ingat, secara pas dan tepat, seperti gembok dan kunci. Oke, dapat kita lihat bahwa di sini kunci diibaratkan sebagai substrat dan gembok diibaratkan sebagai enzim. Keduanya hanya akan bisa menyatu apabila memiliki kecocokan. Seperti itulah teori kunci gembok untuk cara kerja enzim. Yang berikutnya, kita lihat cara kerja enzim dengan teori kecocokan induksi. Inti dari teori kecocokan induksi ini adalah sisi aktif enzim. Kita ingat, sisi aktif enzim bekerja secara fleksibel atau sifatnya fleksibel dan dapat berubah bentuk sesuai dengan kondisi substratnya. Ingat baik-baik bahwa sisi aktif enzim pada kecocokan induksi sifatnya fleksibel dan akan menyesuaikan dengan kondisi substratnya. Pada kecocokan induksi ini tetap sama. Enzim bekerja secara dua arah atau bolak-balik. Yang berikutnya kita akan pelajari tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kerja enzim, yaitu ada suhu, pH, aktivator atau yang kita bisa sebut juga dengan pemicu, dan inhibitor atau penghambat. Ada aktivator atau pemicu, ada inhibitor atau penghambat. Lalu ada konsentrasi substrat dan juga konsentrasi enzim. Mari kita bahas satu persatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama adalah suhu. Di sini, enzim membutuhkan suhu optimal untuk bekerja. Enzim memiliki suhu optimal untuk bekerja. Saat suhu tinggi, akan terjadi denaturasi atau kerusakan protein. Dan saat suhu rendah, akan terjadi penghambatan reaksi. Kita lihat pada grafik berikut, angka pada sumbu X merupakan penunjuk untuk temperatur atau suhu. Angka pada sumbu Y menunjukkan kecepatan atau laju reaksi dari metabolisme ketika enzim bekerja. Pada suhu 10 derajat, enzim bekerja dengan sangat lambat. Pada suhu 40 derajat, enzim bekerja dengan sangat cepat. Kita bisa lihat bahwa dari suhu 10 derajat, grafiknya naik sampai pada titik 40 derajat. Namun, saat mengalami kenaikan suhu, maka laju kerja enzim akan menurun. Ingat bahwa enzim memiliki suhu optimum, sehingga tidak bisa bekerja pada saat suhu sangat rendah ataupun suhu sangat tinggi. Seperti itulah pengaruh suhu bagi cara kerja enzim. Faktor kedua yang mempengaruhi cara kerja enzim, yaitu pH atau kelembapan. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino sisi aktif sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. Kita lihat grafik berikut. Apabila pH-nya rendah, maka
maka laju reaksi akan rendah pula. Tapi ketika pH-nya meningkat, maka aktivitas enzim pun meningkat. Namun, apabila melebihi batas normal atau kondisi netral, maka aktivitas enzim akan menurun sesuai dengan pH yang dimiliki. Sama seperti suhu, enzim juga memiliki pH yang optimum. Berikutnya, aktivator atau pemicu dan inhibitor atau penghambat. Di sini, aktivator merupakan molekul yang mempermudah ikatan enzim dengan substrat, seperti ion Cl pada amilase saliva. Lalu, inhibitor merupakan molekul yang menghambat. Ingat, aktivator mempermudah, inhibitor menghambat. Inhibitor menghambat ikatan enzim dengan substrat, seperti pada ion sianida pada proses yang melibatkan enzim respirasi. Pada inhibitor ada dua jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Mari kita lihat perbedaan dari kedua inhibitor ini. Terlihat pada gambar yang bagian atas merupakan cara kerja dari inhibitor kompetitif. Di sini, inhibitor kompetitif akan memperebutkan sisi aktif enzim dengan substrat. Artinya, apabila inhibitor kompetitif berhasil lebih dahulu menempati sisi aktif enzim, maka otomatis substrat-substrat yang mendekati substrat-substrat untuk enzim tersebut tidak bisa lagi menempati sisi aktif enzim. Pada inhibitor non-kompetitif, berbeda cara kerjanya dengan inhibitor kompetitif. Di sini, inhibitor non-kompetitif tidak memperebutkan sisi aktif enzim, tetapi inhibitor non-kompetitif justru menempeli atau mengambil sisi yang lain dari enzim. Namun, ketika inhibitor non-kompetitif berhasil menempel pada sisi lain dari enzim, akan merubah sisi aktif enzim, sehingga substrat-substrat tidak cocok lagi dengan sisi aktif enzim tersebut. Faktor yang berikutnya adalah konsentrasi enzim atau kadar enzim. Nah, di sini makin besar konsentrasi enzim, semakin besar reaksi atau semakin cepat reaksi dari metabolisme. Dapat kita lihat di grafiknya, apabila semakin besar jumlah enzim, maka laju reaksi dari reaksi metabolisme akan semakin meningkat. Faktor yang mempengaruhi enzim yang paling terakhir adalah konsentrasi substrat. Makin banyak substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Mengapa? Ya, karena konsentrasi substrat harus disesuaikan dengan konsentrasi enzim. Terlihat pada grafik, apabila semakin banyak konsentrasi substrat, maka laju reaksi akan cenderung menurun. Sehingga konsentrasi substrat harus disesuaikan dengan konsentrasi enzim. Ya, demikian pembelajaran kita tentang enzim. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya yang akan khusus membicarakan tentang proses metabolisme, yaitu katabolisme. Ya, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhirinya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk tetap melakukan pembelajaran baik secara daring Tuhan. Sertai kami senantiasa Tuhan. Amin.